Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah untuk hari ini kita bisa kembali mengikuti kegiatan pembelajaran di siang hari ini. Sebelum dimulainya kegiatan pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Pak Encep Sudrajat. Silakan. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelum melanjutkan ke kegiatan pembelajaran, Bapak di sini akan mengecek dulu kehadiran ya. Apakah semuanya pada siang hari ini hadir semuanya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pancep? Hadir, Pak. Ya, Nusa ada hadir. Hadir. Ya, Eko hadir. Hadir, Ya, Pak. alhamdulillah ya, kita semua pada kesempatan siang hari ini bisa hadir ya. Bisa hadir dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di PAI kelas 7 ya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran marilah kita lakukan literasi terlebih dahulu dengan membacakan surah Al-Ma'un bersama-sama, dimulai dengan aku. Silakan bersama-sama membaca surah Al-Ma'un ya. Baik, Pak. Siap. A'udzu billahi Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal yatin wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum Alhamdulillah ya, kita semua sudah membacakan surah Al-Ma'un. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan kepada surah Al-Kautsar. Di minggu kemarin kita itu membahas tentang mawas diri dan introspeksi dalam kehidupan. Itu adalah materi di minggu kemarin. Siapa? Ada yang masih ingat materi di minggu kemarin, anak-anak? masih Ya, alhamdulillah. Tentunya materi di minggu kemarin itu memiliki hubungan dengan materi yang akan dilaksanakan pada kesempatan siang hari ini, yakni menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Ya. Kedua materi yang akan dilaksanakan pada hari ini itu memiliki hubungan erat dengan materi di pertemuan sebelumnya, bahwa dengan mawas diri ini dan introspeksi, di mana kita meyakini terhadap para malaikat pada dasarnya bahwa dalam melaksanakan dengan menghindari ghibah, dengan melaksanakan tabayun, itu pada dasarnya kita ada hubungannya dengan mawas diri dan introspeksi dalam kehidupan. Nah, selanjutnya izinkan di sini Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, bahwa siswa dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Yang kedua, siswa dapat menelaah antara konten ghibah dengan kritik dan review produk di media sosial dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyusun review konten di beberapa platform media sosial dengan benar. Selanjutnya, di sini ada persepsi ya. Bapak di sini akan bertanya terhadap seluruh siswa dan siswi.
Apakah kalian pernah mendengar seseorang berbicara tentang keburukan orang lain? Apa yang Pernah, pernah mendengar? Sering. Ya. Pak. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian jika menjadi orang yang dibicarakan seperti itu? Senang atau tidak? Wah, sakit Tidak, hati, Pak. Pak, sakit hati. Nah, Menurut kalian, apakah semua informasi yang kita dengar langsung bisa dipercaya atau tidak? tidak, Pak. tidak, Ya. Pak. Ya, betul. Nah, ini adalah kurang lebih bagaimana kita harus pintar dalam memilih sosial media ataupun menerima terhadap sebuah informasi. Silakan Bapak Ibu scan barcode yang ada di layar Bapak, di layar siswa-siswi semuanya. Silakan untuk di scan barcode-nya ya. Silakan. Saya Bapak kasih waktu 1 menit ya untuk adik-adik semua menyeken barcode yang ada di layar semuanya ya. Ini adalah salah satu bentuk sejauh mana kalian memahami tentang ghibah ataupun tabayun. Sudah, anak-anak? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya izinkan Bapak di sini menyampaikan beberapa contoh ghibah yang menjadi contoh ghibah ya. Yang pertama adalah membahas kekurangan fisik orang lain. Yang kedua, membahas keburukan orang lain. Dan yang ketiga, membicarakan hal negatif tentang orang lain. Maka ketiga contoh-contoh ini adalah bagaimana bisa terjadinya ghibah dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah contoh tabayun. Untuk contoh tabayun, kesalahpahaman dalam komunikasi. Selanjutnya, klarifikasi berita yang belum jelas. Dan yang selanjutnya adalah isu dalam keluarga. Selanjutnya, silakan anak-anak semua lihat gambar yang ada di layar ya. Coba kalian cermati, coba kalian pahami bahwa keempat gambar ini memiliki peran masing-masing. Untuk gambar yang satu dan yang kedua itu mencontohkan tentang ghibah, dan gambar yang ketiga dan yang keempat itu adalah menggambarkan tabayun. Silakan untuk dicermati ya. Tentang gibah kita hapus kanci itu loh kalau di HP change. Ada loh. Sudah semuanya? Tentang Sudah. Dah, Pak. Sekarang kita Gibah. masuk ke penayangan video ya. Silahkan adik-adik semuanya untuk melihat tayangan video ini. Nanti akan ada ada salah satu orang yang saya tanyakan apa yang kalian bisa pahami dari penayangan video tersebut. Bagian Google Form. hanya Pak.
Ya, terima kasih anak-anak semua. Apa kalian sudah melihat tayangan yang barusan? Ya, sudah, Pak. Ya, tolong untuk saya Bapak tunjuk saja ya untuk saudara Encep ya untuk memberikan bagaimana pandangan Anda setelah melihat video atau tayangan tersebut. Pak Encep Ya, Pak, Sudrajat, bagaimana? untuk silakan untuk saudari Encep Sudrajat memberikan pandangannya setelah melihat tayangan video tersebut. Aduh, si Bapak. Untuk video barusan kita harus berusaha tabayun, tidak boleh tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain dan terus ya itu Pak. Intinya kita harus harus bersikap baik terhadap orang lain, bersikap baik terhadap orang lain. Itu Pak. Ya. Mungkin itu dari saya. Iya, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Encep Sudrajat ya. Ya, jawabannya sangat luar biasa, itu sangat bagus sekali ya, bahwasanya kita dari melihat tayangan tersebut, kita harus menjadi orang yang menghindari dari perbuatan ghibah dan harus senantiasa bertabayun. Ya, sekarang ke materi, bahwasanya yang akan saya bahas pada kesempatan siang hari ini adalah ghibah. Di mana ghibah itu adalah bagaimana kita menceritakan terhadap keburukan orang lain di belakang orang tersebut. Terlepas itu benar atau tidaknya hal yang dibicarakannya. Selanjutnya adalah bahwasanya dalam Al-Quran itu ada penegasan dalam surah Al-Hujurat ayat 12, sama halnya orang yang berghibah itu sama halnya dengan memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Makanya adik-adik semua kita harus menjauhi dari yang namanya ghibah. Dan manfaat menghindari ghibah yang pertama, meningkatkan kualitas hubungan sosial. Yang kedua, meningkatkan rasa empati dan kasih sayang. Yang ketiga, menjaga nama baik sendiri. Yang selanjutnya, mencegah fitnah. Yang selanjutnya, meningkatkan ketenangan pikiran, meningkatkan pahala dan dosa lebih sedikit, memupuk kebiasaan positif, dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan diri. Selanjutnya adalah tabayun. Tabayun itu adalah mencari kejelasan. Bagaimana adanya informasi dalam berita sosial media dan yang lainnya, bagaimana caranya kita tidak terpengaruhi dengan isu-isu yang menggiring asumsi kita terhadap hal-hal yang negatif. Maka perlu tabayun dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Itu pun diperjelas oleh ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6, bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya menyesali perbuatan. Nah, ini adalah kurang lebih pengertian tentang tabayun dan diperkuat oleh dalil ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat. Selanjutnya adalah hikmah tabayun. Yang pertama, berhati-hati dalam menerima berita. Yang kedua, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya, berbaik sangka terhadap sesama, persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik. Dan yang terakhir adalah menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat. Nah, itu adalah
anak-anak sepupu sekalian, itu adalah kurang lebih materi daripada bagaimana kita menghindari ghibah dan harus melaksanakan. Selanjutnya adalah mari kita berdiskusi ya. Di sini kurang lebih ada 11 siswa. Saya akan jadikan 2 kelompok. Untuk kelompok pertama yaitu Pancep Sudrajat ya bersama teman-teman. Yang kedua adalah Pak Eko ya. Silakan untuk berdiskusi ini. Untuk kelompok Pancep, materi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan ghibah, bagaimana cara Islam memandang terhadap ghibah itu sendiri. Untuk Pak Eko, apa yang dimaksud dengan tabayun dan mengapa tabayun penting dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan untuk mengerjakan tugasnya. Pak, siap. Bapak kasih waktu 2 menit ya untuk acara diskusi ini ya. Nanti setelah selesai kita mengerjakan juga untuk Pancep untuk mewakili tim A dan Pak Eko mewakili tim B untuk mempresentasikan ya. Ya, alhamdulillah ya. Silakan untuk tim A diwakili oleh Pak Encep Sudrajat untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok A. Tadi yang dimaksud ghibah itu adalah istilah dari bahasa Arab ya, yang berarti membicarakan atau membicarakan orang lain atau keburukan atau aib tanpa sepengetahuannya. Nah, kemudian yang dimaksud pandangan Islam tentang ghibah itu haram ya, karena tidak boleh kita membicarakan orang lain apalagi tanpa sepengetahuannya, dan ditambah apalagi yang dibicarakannya itu adalah kejelekannya. Nah, mungkin itu dari saya, perwakilan dari kelompok A. Terima kasih. Apabila ada yang ingin menyanggah silakan atau menambahkan dari saya. Barangkali dari tim B ada yang mau menambahkan? Pak Eko? Cukup? Cukup. Kalau cukup, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pancep Sudrajat. Selanjutnya, silakan untuk presentasi dari kelompok B yang akan diwakili oleh Pak Eko Hidayat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok B. Pak izin menjawab pertanyaan terkait apa yang dimaksud dengan tabayun dan juga mengapa tabayun itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tabayun itu merupakan suatu proses mencari kebenaran informasi ya terhadap datangnya informasi itu, dari mana sumbernya, kemudian siapa yang menyebarkan informasi tersebut agar status kebenarannya itu jelas. Kemudian mengapa tabayun itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena tabayun itu bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman, kemudian juga menghindari
berita bohong atau dalam bahasa Islam itu disebutnya fitnah, sehingga kita tidak terbawa oleh arus kesalahpahaman yang kebenarannya itu tidak jelas. Mungkin pendapat dari saya, Bapak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok A, ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Jika tidak ada, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Eko Nur Hidayat. Sangat luar biasa ya. Ya, terima kasih telah melaksanakan presentasi materi tentang ghibah dan tabayun. Ada beberapa catatan untuk penampilan kelompok. Yang pertama adalah kelebihan sangat luar biasa bagi kedua kelompok ini, bisa memberikan materi, bisa menyampaikan materi dengan sangat luar biasa, sehingga insya Allah untuk siswa-siswi dan yang lainnya pun bisa memahami tentang konteks ghibah dan tabayun ini lebih baik lagi. Ya, selanjutnya silakan Bapak Ibu atau adik-adik semua untuk men-scan barcode yang ada di layar ya. Ini adalah bentuk post-test. Sejauh mana kalian bisa memahami perkembangan sebelum dan setelah mempelajari materi tentang ghibah dan tabayun. Bapak kasih waktu 1 menit cukup ya untuk scan barcode ini ya. Ya, Pak. Nah, tadi nanti iya di. Ya, sudah semuanya anak-anak? Dah, Ya, Pak. terima kasih. Nah, Ah. sebelum ke kesimpulan, insya Allah di sini saya refleksi untuk langsung meminta satu orang ya untuk memberikan jawabannya. Saya langsung ke Pak Eko aja saya. Bagaimana sesudah kalian memahami materi ini? Apakah kalian sudah bisa memahami materi tentang ghibah dan tabayun? Ya, bisa Pak, insya Allah. Apakah kegiatan pada hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Angka. Bagaimana materi menurut kalian pada siang hari ini, sulit atau mudah? Udah. Mudah. Nah, Ya, terima kasih atas jawabannya. Nah, di sini Bapak akan menyimpulkan dari materi yang kita pelajari pada kesempatan siang hari ini, bahwasanya ghibah adalah perbuatan membicarakan keburukan atau kekurangan yang tidak hadir, meskipun hal tersebut benar adanya. Yang kedua, Islam melarang ghibah karena dengan ghibah dapat merusak kehormatan, terjadinya permusuhan, dan mengakibatkan dosa. Sehingga Allah mempertegas dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 14. Dan yang terakhir, bagaimana solusi untuk menghindari ghibah adalah dengan menjaga lisan kita. Yang kedua adalah kesimpulan dari tabayun, bahwa tabayun adalah sikap berhati-hati dalam menerima atau menyampaikan informasi. Dan tabayun akan menghindarkan kita dari kesalahpahaman, dan yang lebih fatalnya lagi bahwa dengan melaksanakan tabayun kita akan terhindar dari yang namanya fitnah. Sehingga dipertegas oleh Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 bahwasanya kita harus mencegah dari perbuatan menerima berita-berita kebohongan. Dan yang terakhir, dapat dilakukan dengan bertanya langsung kepada pihak terkait untuk memeriksa sumber informasi tersebut benar atau tidaknya. Dan yang terakhir, dengan memahami materi ini, kita diharapkan dapat menjauhi ghibah dan membiasakan tabayun sehingga menjadi pribadi yang lebih baik sesuai ajaran Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran di hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini
dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya Rabbil Amin.